Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 dan meninggal pada tanggal 2 Mei 1997. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dari Brasil dan seorang teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Konsep Freire tentang pendidikan bertolak dari kenyataan bahwa dunia ini ada sebagian manusia yang menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain justru dengan cara-cara yang tidak adil. Ini yang disebut oleh Freire sebagai situasi penindasan yang menafikan harkat kemanusiaan atau dehumanisasi. Untuk itulah bagi Freire, pendidikan haruslah mampu memanusiakan manusia sebagai sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan. Humanisasi merupakan satu-satunya pilihan dalam pendidikan karena hal ini sesuai dengan jalan fitrah kemanusiaan. Dalam pandangan Freire, fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar. Manusia adalah penguasa bagi dirinya sendiri, merdeka dan menjadi bebas. Karenanya, pendidikan adalah upaya untuk melakukan pemerdekaan dan pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Inilah tujuan akhir dari upaya humanisasinya Freire. Bagaimanapun, bahwa kelas pekerja terus belajar dalam praktik perjuangan mereka untuk menetapkan batas-batas konsesi mereka, yaitu untuk mengajarkan kelas yang berkuasa batas-batas di mana mereka dapat bergerak. Pendidikan adalah tindakan cinta, oleh karena itu tindakan nilai. Menerima dan menghargai perbedaan adalah salah satu kebajikan yang tanpanya mendengarkan tidak dapat diberikan. Pedagogi kaum tertindas tidak lagi menjadi milik kaum tertindas dan menjadi pedagogi manusia dalam proses pembebasan permanen. Cita-citanya dari yang tertindas adalah benar-benar untuk menjadi laki-laki, tetapi bagi mereka untuk menjadi laki-laki dalam kontradiksi di mana mereka selalu dan yang mengatasi mereka tidak jelas adalah menjadi penindas. Ini adalah kesaksiannya tentang kemanusiaan. Visi saya tentang milik huruf melampaui ba, be, bi, bo, bu. Karena itu, menyiratkan pemahaman kritis tentang realitas sosial, politik, dan ekonomi di mana milik huruf. Tidak seorang pun memiliki kebebasan untuk bebas, tetapi karena ia tidak bebas untuk memperjuangkan kebebasannya. Orang-orang yang tertindas harus menjadi contoh bagi diri mereka sendiri dalam perjuangan untuk penebusan mereka. Pendidikan sebagai praktik dominasi yang telah kami kritik mempertahankan kecerdikan peserta didik. Apa yang mereka inginkan dalam kerangka ideologis mereka adalah untuk mengindoktrinisasi mereka dalam arti mengakomodasi mereka ke dunia penindasan. Pendidikan sebagai praktik kebebasan yang bertentangan dengan praktik dominasi menyiratkan penolakan terhadap orang yang abstrak, terisolasi, longgar, terlepas dari dunia, serta penyangkalan dunia sebagai kenyataan yang tidak ada dari manusia. Pendidikan sejati adalah praksis, refleksi, dan tindakan manusia di dunia untuk mengubahnya. Kehadiran kita di dunia yang menyiratkan pilihan dan keputusan bukanlah kehadiran yang netral.
Anak-anak perlu memiliki hak untuk belajar memutuskan yang hanya dilakukan dengan memutuskan. Pendidikan selalu menjadi semacam teori pengetahuan yang dipraktekkan secara alami, bersifat politis, berkaitan dengan kemurnian, tidak pernah dengan puritanisme, dan itu sendiri merupakan pengalaman keindahan. Keberadaan adalah kehidupan yang dikenal sebagai itu, yang mengakui dirinya sebagai terbatas, belum selesai, yang bergerak dalam ruang waktu, tunduk pada intervensi yang ada. Sebagai kehadiran dalam sejarah dan di dunia, saya berjuang semoga untuk mimpi, utopia, untuk harapan, dengan pandangan ke pedagogi kritis, dan perjuangan saya tidak sia-sia. Hanya kekuatan yang muncul dari kelemahan, orang yang tertindas akan cukup kuat untuk membebaskan semua orang. Kebebasan diperoleh melalui penaklukan, bukan sebagai hadiah. Itu harus dilakukan secara konstan dan bertanggung jawab. Melihat masa lalu seharusnya hanya menjadi sarana untuk memahami lebih jelas siapa dan apa kita, untuk membangun masa depan yang lebih cerdas. Bukan orang yang tidak dicintai yang memulai ketidakpuasan, tetapi orang yang tidak dapat mencintai karena dia hanya mencintai dirinya sendiri. Pria tidak dilatih dalam keheningan. Mereka dibentuk dalam kata, dalam pekerjaan, dalam aksi, dalam refleksi. Narasi yang tunduk pada guru mengarahkan siswa ke penghafalan mekanis dari konten yang diriwayatkan. Narasi mengubahnya menjadi wadah yang harus diisi oleh guru. Tidak ada dialog jika tidak ada kerendahan hati, atau jika tidak ada keyakinan yang kuat dan teguh pada manusia. Tidak ada kehidupan tanpa koreksi, tanpa perbaikan. Tidak ada orang yang mengabaikan segalanya. Tidak ada yang tahu segalanya. Kita semua tahu sesuatu. Kita semua mengabaikan sesuatu. Itu sebabnya kami selalu belajar. Hanya dengan menghapuskan situasi penindasan yang memungkinkan untuk mengembalikan cinta yang membuat situasi ini menjadi tidak mungkin. Jika saya tidak hidup di dunia, jika saya tidak mencintai kehidupan, jika saya tidak suka orang, saya tidak bisa masuk ke dalam dialog. Mendidik berarti mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan setiap saat. Saya memperhatikan seorang petani dan bertanya kepadanya, "Berapa anak yang Anda miliki?" 3. Dia menjawab, "Apakah Anda akan mengorbankan 2 anak Anda dengan membuat mereka menderita sehingga pihak ketiga bisa belajar?" "Tidak," dia menjawab. "Lalu akankah Tuhan benar-benar melakukan hal-hal itu?" "Tidak, bukan Tuhan yang membuat mereka. Itu polanya." Sektarianisme merupakan penghalang bagi emansipasi manusia. Setiap hubungan dominasi, eksploitasi, atau penindasan sudah merupakan kekerasan. Tidak masalah apakah itu dilakukan dengan cara drastis atau tidak. Revolusi terlahir sebagai entitas sosial dalam masyarakat yang tertindas. Selama yang tertindas tetap tidak mengetahui penyebab kondisi fatalistik mereka, mereka menerima eksploitasi mereka. Pria dan wanita jarang mengakui ketakutan mereka akan kebebasan secara terbuka, tetapi cenderung menyamarkannya.
dengan menampilkan diri sebagai pembela kebebasan.